Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video selanjutnya ini akan melanjutkan video pembahasan kasus PT Jaya Tama part 1 sebelumnya. Pada part 2 ini kita akan membahas mengenai setting data customer dan supplier, kemudian memasukkan saldo awal customer dan supplier, maksudnya memasukkan saldo awal hutang dan piutang, kemudian setting persediaan, lalu memasukkan kuantitas dan harga pokok dari persediaan. Oke, kita mulai belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita mau setting data customer dan supplier. Oke, kita masukkan dari menu card file, pilih card list ini, diklik card file, card list ya. Untuk memasukkan data customer kita pilih kolom customer, lalu untuk supplier kita klik yang bagian supplier ini. Oke, kita kerjakan dulu di bagian customer, diklik customer ini, kemudian klik new di bawah ini, klik new ya. Kita masukkan profile dari customer kita. Yang pertama adalah toko Armida dengan kode card ID-nya C00001. Kemudian address-nya adalah Jalan Proklamasi, B-nya besar, kapital. City-nya Jakarta Utara. Lalu country-nya kita masukkan Indonesia. Nah, yang kedua, selling detail. Tab selling detail kita isikan text code yang atas VAT, freight text code yang bawah kita pilih NT atau NT ya. Customer term informationnya di sini, jangan sampai lupa, ini penting sekali ya. Payment is due-nya kita pilih in given of days. Discount days-nya adalah 10 karena untuk data customer itu syaratnya 2/10, N/30. Balance due-nya ya 30. Kemudian persen diskon for early payment-nya 2%. Lalu persen monthly charge for late payment-nya 1%. Setelah itu di OK, kita masukkan customer selanjutnya yaitu toko Lavender dengan card ID C002, alamatnya Jalan Soetomo, city-nya Jakarta Selatan. Country-nya Indonesia. Selling detailnya jangan lupa, freight text code-nya NT, payment due-nya in given of days, discount days-nya 10, balance due-nya adalah 30, persentase potongannya 2%, persen monthly charge-nya adalah 1%. Lalu new customer yang ketiga adalah toko Marvello dengan nama C003. Address-nya adalah Jalan Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani, city-nya adalah Jakarta mana ini city-nya? Jakarta Barat. Lalu country-nya adalah Indonesia. Selling detailnya sama, freight text code-nya adalah NT, kemudian payment due-nya in given of days, dia balance discount days-nya 10, ini 30, ini 2%, persen monthly charge for late payment-nya sebentar ya. Oke, masuk ke new yang selanjutnya adalah toko Birlan C004. Address-nya adalah Jalan WR Supratman.
city-nya adalah Jakarta Pusat, lalu country-nya Indonesia sama kapital ya. Nah, selling detailnya, tax code-nya VAT, freight tax code-nya NT, payment is due-nya in given of days, discount days-nya 10, lalu balance due-nya 30%, diskon for early payments-nya 2%, dan persentase keterlambatan bayaran 1%. Setelah itu di OK. Nah, demikian untuk memasukkan atau setting data customer. Kita sudah memasukkan toko Armida, toko Berlan, toko Lavender, dan toko Marvello. Selanjutnya kita masukkan data supplier. Kita pilih tab supplier di sini. Kemudian kita klik new sama seperti tadi ya. Kita masukkan yang pertama PT Dirama dengan nomor card ID S001. Masukkan alamatnya Jalan Ki Hajar. City-nya adalah Jakarta Pusat. Kemudian country-nya sama Indonesia. Selanjutnya buying detail. Kalau tadi selling detail, ini sekarang buying detail. Tax code-nya yang atas untuk barang dagangan VAT, freight tax code untuk angkutnya NT, tidak kena pajak ya. Payment is due-nya tetap in given of days karena pembayaran bersyarat ya. Nah, untuk suppliernya ini syaratnya kan 3/15 N/45. Jadi hari diskonnya 15. Kemudian balance due-nya 45. Persentase potongannya 3%. Beda dengan tadi ya, kalau customer-nya 2%, sekarang suppliernya 3%. Lalu bisa di new lagi untuk supplier selanjutnya PT Andara S002 dengan alamat Jalan Soekarno. City-nya adalah Jakarta Timur dengan country Indonesia. Country-nya Indonesia. Buying detailnya sama seperti tadi. Untuk barang dagangan VAT, untuk freight tax code-nya NT, payment is due-nya in given of days, discount days-nya 15, lalu balance due-nya 45, persen diskon for early payment-nya 3%. Oke, sudah selesai untuk suppliernya. Dua supplier kita, PT Andara dan PT Dirama. Setelah selesai, kita close, masuk ke tahap selanjutnya, memasukkan atau entry saldo awal hutang dan piutang. Baik teman-teman, untuk memasukkan saldo awal piutang, kita masuk dari setup, balance, customer balance. Oke, kita pilih add sale di bawah ini ya, add sale, masukkan penjualan. Masukkan customer name yang pertama adalah toko Armida. Oke. Tanggal fakturnya adalah 29 November itu bulan 11 ya, 2021. Total including tax-nya adalah total piutangnya 249.768.750. Tekan tab sampai muncul teksnya di sini 22.706.250. Selanjutnya diklik record. Oke. Add sale lagi, masukkan piutang yang kedua dari toko Lavender. Tanggalnya untuk toko Lavender, tanggal fakturnya adalah 30 November 2021. Total including tax-nya 228.112.500. VAT-nya sudah masuk, record. Oke. Add sale yang ketiga, toko Marvello. Masukkan date-nya. Tanggal fakturnya 20 November 2021. Total including tax-nya 203.568.750. Tab VAT-nya udah keluar ya, pajaknya record.
masukkan add cell lagi untuk toko Pirlan. Oke. Tanggalnya kita masukkan. Toko Pirlan 20 Juni ya, fakturnya 20 Juni. Total including tax-nya 15.400.000. Tekan tab. Lalu di record. Nah, sudah keluar. Congratulations, your total outstanding invoice equal the balance of your link receivable account. Artinya buku pembantu piutang kita sudah sama dengan buku piutang kita. Oke, lalu di record tadi ya. Ini udah masuk. Total salesnya 696.850.000 rupiah. Lalu link receivable accounts-nya juga sama. Kita masukkan, close dulu, masuk ke saldo awal hutang. Setup, balance, supplier balance-nya beda pintu ini ya. Kalau saldo awal piutang itu customer balance, sekarang saldo awal hutangnya supplier balance, diklik. Langkah selanjutnya, klik add purchase. Kalau tadi add sales ya, ini add purchase. Masukkan untuk hutang yang pertama adalah kepada PT Dirama. Date tanggal fakturnya 15 November itu 11 ya, 2021. Total including tax-nya adalah 297.343.750. Tekan tab seperti biasa sampai ini ya, pajaknya keluar. Record, oke. Add purchase selanjutnya adalah PT Andara. Masukkan date-nya, tanggal fakturnya 23 November 2021. Pajaknya 325 juta. Utangnya bukan pajaknya, 325.875.000. Nah, ini pajak sudah masuk 29.625.000. Record. Ada congratulations. Your total outstanding purchase equal the balance of your link payable account. Sama seperti piutang tadi ya. Buku pembantu hutang kita sudah sama dengan hutang, total hutang usaha kita. Kalau sudah di oke, lalu close ya, udah selesai. Tahap selanjutnya adalah setting inventory ya, setting persediaan. Setting persediaan dikerjakan dari menu inventory ya, persediaan. Pilih item list di tengah ini, klik item list. Kita klik new untuk membuat data persediaan baru. Oke, item number yang pertama adalah LJ-1P dengan nama lemari pajang tipe 1. Nah, karena ini perusahaan dagang, iBuy dihidupkan, diaktifkan, dicentang ya. iSell, iInventory juga sama. Cost of sales-nya ini link dengan cost of goods sold. Lalu income account for tracking sales, link dengan sales of merchandise. Kemudian asset account for item inventory, link dengan merchandise inventory. Use account. Kalau sudah, masuk ke tab buying detail. Buying detail ini masukkan buying unit measure-nya. Kalau lemari ya pastinya unit ukurannya. Lalu tax code Wenbook, kode pajaknya VAT, barang dagangan, jadi kena pajak. Kemudian selling detailnya sama, selling unit measure-nya unit, tax code when sold-nya VAT. Oke, lalu masuk barang yang kedua yaitu LJ-2P dengan nama lemari pajang tipe 2. iBuy, iSell, iInventory. Oke, hidup semua link persediaan. Kita lihat buying detailnya sudah terisi, buying unit measure dan VAT-nya. Selling detailnya juga sama, measure-nya unit, tax code-nya VAT. Lalu di oke, selesai deh memasukkan data persediaan kita. Langkah selanjutnya adalah memasukkan unit atau kuantitas saldo awal dari persediaan kita dan juga harga satuannya.
memasukkannya dari inventory ya, masih di persediaan inventory, diklik lalu count inventory ini, masukkan jumlah kuantitasnya ke kolom counted. Untuk lemari pajang tipe 1 kan 45, ketikkan di sini 45, untuk yang tipe 2 42 seperti ini. Lalu diklik adjust inventory bawah ini ya, adjust inventory. Default adjustment account bagian tengah ini diisikan merchandise inventory use account. Lalu continue opening balance. Nah, kita masuk ke jendela adjust inventory. Masukkan tanggal saldo awalnya. Kita mau masukkan di bulan Desember ya ini. Jadi date-nya 1 Desember 2021. Nah, di sini sudah ada item number, quantity. Nah, unit cost-nya masih 0. Kita masukkan harga satuannya. Untuk LJ 1P sebesar 4.062.500 dan untuk LJ 2P-nya 5.937.500. Tekan tab. Nah, ini akunnya sudah keluar sendiri, merchandise inventory tadi kita sudah masukkan di default adjustment account-nya ya. CTRLR untuk memastikan jumlahnya. Oke, totalnya persediaan kita adalah Rp432.187.500. Kita klik OK, lalu record. Nah, alhamdulillah part 2, bagian 2 untuk setting data sebelum memasukkan transaksi sudah selesai. Jadi bagian yang kedua ini kita tadi memasukkan data customer dari menu cut file, cut list ya tadi. All cut-nya ini kita bisa lihat punya 4 data customer dan 2 data supplier. Lalu memasukkan saldo awal hutang piutang, kemudian memasukkan data persediaan di inventory item list tadi, dan yang terakhir memasukkan kuantitas dan harga pokok per unit dari barang tersebut di menu inventory, count inventory tadi ya. Oke, saya cukupkan sekian untuk tutorial Maya PT Jayatama part 2. Kita akan lanjut ke part 3, ke memasukkan transaksi di PT Jayatama di bulan Desember. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.